4 weeks, the judge will determine your fate based on what I write. Is that the only thing you dream? Afternoon or morning. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang mengenakan topeng. Dia tampak sedang berbincang dengan seorang psikolog yang bernama Curtis. Sang psikolog sedang menemaninya sambil mendengarkan cerita kenapa pria itu yang bernama David mengenakan topeng dan apa sebenarnya motif pembunuhan yang telah dilakukannya. David lalu bercerita bahwa semua yang telah dialaminya selama ini sampai dia dituduh membunuh dirasa seperti sebuah mimpi, hingga David pun mulai menceritakan semuanya dari awal sampai dia berada di tempat itu. Dan inilah alur film Vanilla Sky. Tampak David yang terbangun di pagi itu dengan suara alarm khusus yang dia buat sendiri. David ini adalah seorang pewaris tunggal dari mendiang ayahnya yang mau tidak mau dia harus meneruskan perusahaan sang ayah walaupun dia tidak menyenangi pekerjaannya tersebut. David lalu mengendarai mobilnya hingga tidak berapa lama dia tampak menyadari sesuatu kalau di jalanan yang telah dilaluinya tidak ada tanda-tanda kehidupan, hingga dia pun turun dan berteriak ketakutan karena mengira saat ini dunia hanya tinggal dirinya seorang, dan tiba-tiba dia pun terbangun dari mimpi buruknya. Open your eyes, David. Open your eyes. Selain kaya raya, muda, tampan, David pun seorang playboy yang memiliki banyak wanita di kehidupannya. Seperti saat ini, tampak seorang wanita cantik yang bernama Julie terbangun dari kasur empuknya David. Ya, tentunya kalian sudah bisa menebak apa yang sudah dilakukan mereka pada malam sebelumnya. Julie ini sangat bucin kepada David dan berharap kalau David akan melamarnya. Akan tetapi sebagai seorang playboy profesional, David hanya menganggap have fun saja dengan dirinya. You are the greatest. Sebagai seorang yang berjiwa muda, David belumlah siap secara mental untuk memimpin perusahaan besar sang ayah. Hingga kelakuannya itu pun membuat resah dewan direksi yang selalu saja menunggu kedatangannya David untuk memimpin rapat. Tapi David dengan santainya menyikapi ketidaksukaan mereka. How's it going? I'm completely on the wrong track, aren't I? Suatu hari, David mengadakan sebuah party di acara ulang tahunnya. Hingga sahabat yang bernama Brian nampak membawa seorang wanita yang sangat cantik. Dia bernama Sofia. Dan lagi tentunya David terpesona oleh kecantikannya Sofia yang sangat berbeda tampilannya dari wanita-wanita yang dia pernah kenal dan pernah dia kencani. David Ames. Saat dimulai mendekati Sophie, terlihat Julie yang terus-menerus mengawasi kelakuannya David. Dan tahu kalau sedang diawasi, David pun bergegas mengajak Sophie untuk pergi dari tempat tersebut. Karena tangannya ditarik oleh David, mau tidak mau, dia terpaksa mengikutinya juga. Hingga Sophie tertarik melihat lukisan-lukisan yang nampak begitu indah terpasang. Ditambah lagi, perbawaan si David ini memang menyenangkan, membuat Sophie akhirnya ngobrol ngalur ngidul dengan David. David lalu mengatakan Sophie kembali ke apartemennya. David merasakan kenyamanan yang belum pernah dia jumpai selama ini. Walaupun isi rumahnya yang sangat sederhana akan tetapi membuat dirinya kerasan. Atuh, gimana gak kerasan? Di situ ada si Sophie yang cantik. Bahkan mereka telah saling melukis wajah masing-masing. Dan ketika David ingin pulang, Sophia nampak memberikan sebuah hadiah yang sangat indah. Saat David keluar apartemennya Sophie, betapa terkejut dirinya manakala mendapati Julia sudah berada di situ. Dan Julia pun mengajak David untuk terakhir kalinya berjalan-jalan dengan dirinya, dan dia berjanji akan tidak lagi mengganggu David. David pun bergegas saja masuk ke mobilnya Julia, dan dia pun tidak berpikiran jelek terhadap Julia. Dan nampaknya sebuah kesalahan yang sangat besar yang sudah dilakukan David, hingga inilah yang terjadi. It's 24 hours a day. I live with this aching.
Julia pun dinyatakan meninggal, sementara David yang selamat pun mendapatkan luka di wajahnya serta tangan kanannya yang hampir lumpuh. David berusaha untuk mengembalikan mukanya seperti sedia kala, akan tetapi ilmu kedokteran terkait operasi plastik belumlah sehebat seperti sekarang ini. Alhasil, para dokter hanya memberikan pasir protestik di mana bisa untuk melindungi wajah sekaligus membantu proses regenerasi sel-sel sampai mereka akan menemukan cara yang lain untuk David. David yang saat ini mengalami cacat di mukanya sangat kangen dengan Sophia hingga dia coba untuk mengikuti dirinya. Pada akhirnya, David memberanikan diri juga untuk menemuinya. Sophie yang melihatnya pun tampak kaget dibuatnya. Akan tetapi, karena Sophie ini orang yang pandai menjaga perasaan, dia tidak mengucap sepatah kata pun yang bisa menyakiti David. David pun lalu mengajak Sophie untuk pergi ke sebuah klub malam beserta dengan Brian sang sahabat. Malam harinya, terlihat mereka yang sudah berada di tempat. Hingga Sophie yang merasa tidak sangat nyaman saat David sedang mabok. Dan saat itu juga David lalu mulai bertanya kepada Sophie tentang wajahnya yang baru hingga dijawab oleh Sophie. Tell you in another life when we are both cats. Singkat cerita, mereka pun keluar dari klub tersebut. Sophie yang tidak jauh rumahnya pun nampak tidak ingin diantar. Yang mana hal itu membuat David curiga kalau Sophie sudah meninggalkan David dan menjalin hubungan dengan sahabatnya sendiri. Hingga di tengah kekecewaannya, David pun lalu terjatuh dan tak sadarkan diri. Keesokan paginya, David bangun akibat suara dari Sophie dan bayangan semalam ternyata hanyalah imajinasi karena David sedang mabok berat dan dia sedang lemah mentalnya. Open your eyes. Setelah operasi penyembuhan dilakukan, tibalah saat di mana untuk kali pertamanya David akan dibuka topengnya. Wajah David pun telah kembali seperti semula. Akan tetapi, luka psikis yang telah diterima oleh David masih belum sembuh. Bahkan hampir tiap waktu, David masih bermimpi buruk tentang wajahnya. Bahkan dia melihat Sophie tiba-tiba berubah menjadi... Baby, what's wrong? I am Sophie. Where is she? Where is she? Melihat hal itu, bergegas David ke apartemennya Sophie untuk memeriksa foto-foto di rumah itu. Dan alangkah terkejutnya David manakala mendapati semua foto itu sudah berganti menjadi Julie. David pun lalu melakukan hal yang nekat kepada Julie hingga inilah yang terjadi. Scene pun lalu kembali ke waktu yang sekarang. Setelah semua tugas-tugasnya sudah selesai, Dr. Curtis pun beranjak pergi. Setelah sang dokter berlalu, tampak David seperti mengingat sesuatu kalau dulu dia pernah mengunjungi perusahaan yang bernama Light Extension. David dan Dr. Curtis pun pergi ke perusahaan tersebut. Light Extension adalah sebuah perusahaan tempat tujuan orang-orang yang sudah sangat hancur akan hidupnya, orang-orang yang tua, sakit, patah hati, ditinggal pergi orang yang tercinta, yang mana nantinya mereka akan dibekukan pada sebuah kapsul dengan suhu yang sangat dingin hingga nantinya orang itu akan dihidupkan dalam waktu yang telah mereka sepakati hingga kehidupan orang tersebut akan berpindah dari kehidupan yang nyata menjadi alam mimpi. Dan alam mimpi itu bernama lucid dream. Dan semuanya itu akan ada satu teknisi yang nantinya akan membimbing para pasien. Mendengar akan hal itu, David pun tersadar bahwa apa yang saat ini dialaminya hanyalah sebuah mimpi belaka. Hingga ia pun sangat geram lalu berlari sambil berteriak memanggil-manggil teknisi tersebut. Hingga tidak berapa lama, teknisi tersebut pun muncul di hadapannya. Dan ia pun lalu coba menjelaskan kepada David kalau pada malam itu setelah dia mengatakan Sophie, David yang mabok dan terjatuh, esok harinya tidak pernah bertemu lagi dengan Sophie. What did you erase? Walked away, never saw Sophia again. My father's friend, the man whose job you saved, who rents the company back into your... Singkat cerita, pada suatu saat David menemukan sebuah perusahaan light extension di internet
Dia pun ingin mencoba, lalu dia menandatangani kontrak dengan perusahaan itu. Dan semenjak itu pun David telah dianggap telah tiada. Bahkan Brian sahabatnya telah mengadakan acara 3 harian di rumahnya David, dan tampak Sophie yang datang ke tempat itu. Sophie adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa melupakan David. Dan kali ini David telah salah menilai seorang wanita. David yang selama ini terbiasa meninggalkan seseorang mungkin mengukur kesetiaan Sophie dari kacamata hidupnya. It was Sophia who never fully recovered. Sang teknisi lalu memberikan pilihan kepada David, apakah dia akan melanjutkan mimpi yang nanti akan coba mereka perbaiki, atau kembali ke dunia nyata, yang mana dunia nyata sekarang sudahlah sangat jauh berbeda dengan yang David ingat sebelumnya, karena David telah tidur selama ratusan tahun lamanya. Akan tetapi David malah memilih untuk bangun dari tidur dan kembali ke dunia nyata. Tapi sebelum dia terbangun, dia meminta sesuatu untuk yang terakhir kalinya. Look at us. I'm frozen and you're dead. David pun lalu melompat dari gedung tersebut, dan dia pun terbangun dari tidur panjangnya. Relax, David. Open your eyes. Tamat, endingnya sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil, lebih baik hidup di dunia nyata ketimbang dunia mimpi. Jangan kebanyakan menghayal yang tidak-tidak. Lebih baik makan tempe akan tetapi nyata ketimbang kamu makan ayam tapi ngimpi. Bangun nyok. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kamu yang sudah menonton sampai akhir. Hingga saya harus ucapkan ciamik.